Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Barasa, NPM 2140007, Prodi PGSD kelas D. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang model belajar dan pembelajaran, di mana tugas ini diampu oleh dosen Ibu Reviva Sapitri, SPDI MPD, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baiklah, makalah yang akan saya presentasikan dengan judul model belajar dan pembelajaran. Di sini model pembelajaran sangat penting diterapkan pada SD dan sangat penting saat pada pemberlangsungan proses belajar mengajar. Di sini ada beberapa model-model pembelajaran. Di sini model pembelajaran yaitu acuan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan pola-pola pembelajaran secara sistematis. Dasar pertimbangan pemilihan model pembelajaran yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan kompetensi akademik, kepribadian, sosial, kompetensi vokasional, atau yang dulu diistilahkan dengan domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua yaitu pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Misalnya, apakah materi ini merupakan fakta atau konsep, hukum atau teori tertentu. Yang ketiga, pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa. Contohnya, apakah model pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan peserta didik. Yang keempat yaitu pertimbangan lain yang bersifat non-teknis. Misal, apakah untuk mencapai hanya cukup dengan satu model saja, atau apakah pembelajaran yang kita terapkan dianggap satu-satunya model yang digunakan. Di sini saya juga membahas tentang ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan atau teori belajar para ahli tertentu. Yang kedua, misalnya mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk dirancang sebagai memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang. Yang keempat, memiliki bagian-bagian yang dinamakan, yang pertama, urutan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, adanya prinsip-prinsip reaksi. Yang ketiga, sistem sosial. Yang keempat, sistem pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Di sini juga ada beberapa macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, ada model pembelajaran Discovery Learning atau DL. Definisi model pembelajaran DL ini merupakan cara untuk menemukan sesuatu yang bermakna dalam pembelajaran. Sedangkan menurut Safruddin, model DL adalah sebuah proses yang pembelajaran yang terjadi bila peserta didik tidak disajikan secara atau mengorganisasikan pengalaman belajarnya. Ada bagian-bagian langkah-langkah model pembelajaran, yaitu simulasi, problem statement, data collection, data processing, verification, dan yang terakhir generation. Ada di sini kelebihan dan kekurangan dari model DL ini. Misal, kelebihannya membantu peserta didik untuk memperbaiki atau meningkatkan keterampilan proses-proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi karena dinyatakan ampuh menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuhnya rasa penyelidik yang berhasil. Yang keempat, model ini memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat dengan sesuai kecepatannya sendiri. Dan yang kelima, menyebabkan peserta didik mengarahkan kegiatan belajar sendiri dan melibatkan akalnya dan memotivasi dirinya. Sedangkan kekurangannya yang pertama,
menyita banyak waktu karena guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing. Yang kedua, kemampuan berpikir rasional peserta didik ada yang masih terbatas. Dan yang ketiga, tidak semua peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Yang kedua, model pembelajaran problem based learning atau PBL. Di sini maksudnya yaitu merupakan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menerapkan pemikiran kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan pengetahuan konten untuk masalah dunia dan isu-isu. Model ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, merupakan teknik yang bagus untuk lebih memahami pelajaran. Yang kedua, dapat menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Yang keempat, membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan. Dan kekurangannya yaitu memakan waktu peserta didik atau minat, tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit dipecahkan. Dan yang ketiga, model pembelajaran inquiry based learning. Dan yang ketiga, model pembelajaran inquiry based learning ini merupakan salah satu model yang dapat mendorong peserta didik untuk aktif dalam belajar. Dan model ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya menekankan pada pengembangan aspek kognitif secara progresif. Dan kekurangannya yaitu jika guru kurang spesifik merumuskan teka-teki atau pertanyaan kepada peserta didik dengan baik untuk memecahkan masalah secara sistematis. Dan yang kedua, seringkali guru mengalami kesulitan dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, pada saat mengimplementasikannya, strategi pembelajaran inquiry memerlukan waktu yang cukup lama. Yang keempat, pada sistem pembelajaran klasikal dengan jumlah peserta didik yang relatif banyak, karena strategi ini merupakan inquiry sukar yang dikembangkan dengan baik. Yang keempat, ada model pembelajaran project based learning. Model pembelajaran ini digunakan guru dengan menuntun peserta didik untuk melahirkan karya hasil pemahaman materi pembelajaran khususnya di SD. Di sini juga ada kelebihan dan kelemahannya, yaitu kelebihannya model ini bersifat terpadu dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan tambahan apapun. Yang kedua, peserta didik tidak bekerja terlibat dengan kegiatan dunia nyata dan mempraktekkan strategi otentik secara disiplin. Yang keempat, peserta didik secara berkolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting baginya. Yang kekurangannya ada, yang pertama, membutuhkan waktu yang banyak untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Yang keempat, membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Yang kelima, tak sesuai dengan peserta didik, mudah dengan menyerah, tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang kelima, model pembelajaran kooperatif, integrated learning dan composition atau CIRC, yang definisinya pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang mengharuskan peserta didik bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. Model pembelajaran ini juga mendidik peserta didik mampu berinteraksi sosial dengan lingkungan. Kelebihan dan kelemahannya yaitu yang pertama, kelebihannya, model ini amat tepat untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Yang kedua, peserta didik memiliki dan memahami makna soal yang saling memeriksa pekerjaan.
Yang keempat, meningkatkan hasil belajar. Yang kelima, peserta didik dapat memberikan tanggapan secara bebas. Model yang keenam yaitu model mind mapping. Model ini merupakan cara yang digunakan guru untuk membimbing peserta didik dengan menggambarkan peta konsep, materi pembelajaran, dan karya kreatif sehingga terlihat berseni agar materi yang ditulis di buku catatan terlihat indah. Kelebihan dari pembelajaran mind mapping ini dapat mengemukakan pendapat secara bebas. Yang kedua, catatan menjadi singkat. Yang ketiga, catatan menjadi unik dan enak terlihat. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan pensil warna yang banyak, membutuhkan biaya yang banyak, menghabiskan lembaran buku. Oke, yang terakhir, model pembelajaran kuantum. Model pembelajaran ini merupakan cara yang dilakukan guru untuk menggabungkan berbagai unsur dalam diri peserta didik. Di sini juga ada kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran kuantum. Kelebihannya dapat membuat peserta didik merasa nyaman dan gembira dalam belajar. Yang kedua, penggunaan model kuantum ini dalam proses pembelajarannya dapat memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran atau proses pembelajaran peserta didik lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, terlalu menuntut profesionalisme yang tinggi dari seorang guru. Yang kedua, banyaknya media dan fasilitas yang digunakan sehingga dinilai kurang ekonomis. Yang ketiga, kesulitan yang dihadapi dapat menggunakan model ini akan terjadi dalam situasi dan kondisi belajar yang kurang kondusif sehingga menuntut penguasaan kelas yang baik. Baiklah, kesimpulan dari beberapa model pembelajaran yang saya presentasikan, model pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan suatu pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat dipahami oleh peserta didik. Cara yang ditempuh guru dan peserta didik dalam pencapaian pelaksanaan pembelajaran di SD dilihat dari sudut proses pembelajaran. Baiklah, mungkin cukup sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.